Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Dendam Patung Arwah bagian keempat yang merupakan serial Danan dan Cahyo karya Diusita. Sebelum bercerita jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Dendam Patung Arwah bagian keempat dengan judul Dharma Wijaya. Kita mulai dengan sudut pandang Danan. Suara mesin motor Cahyo menderu melintasi keramaian pasar desa. Sontak seketika tatapan mata pengunjung pasar pun tertuju pada kami dengan kesal. "Wis tak kandhani nganggo motor kuwi," ucapku sembari menepuk pundak Cahyo. "Loh, jangan. Simbah masih belum menjelajahi wilayah sini. Pokoknya semua medan tanah Jawa harus dilalui Simbah," balas Cahyo. "Lah, tapi ini kan daerah Sunda," balasku. "Tetap aja Pulau Jawa nan." Aku tidak mengerti dengan tujuan Cahyo. Memangnya bila Simbah berhasil mengelilingi Pulau Jawa, dia bakal mendapat penghargaan dari presiden? Yang ada malah nambah jajan spare part lagi. "Yo wis, terserah. Yang penting jangan mogok aja," balasku lagi. Aku melintas sebuah pabrik tahu yang pernah kudatangi bersama Mas Jagat beberapa tahun yang lalu. Ada sebuah pohon di sana. Pohon yang menjadi saksi atas kematian seorang wanita yang diperlakukan dengan biadab dan memilih untuk mengantungkan jasadnya di sana. Namun kali ini pabrik itu sudah tidak menyeramkan seperti dulu tanpa adanya sosok yang memprovokasi. Mereka tidak lagi mengganggu karyawan yang berada di sana. Tidak jauh dari pabrik ada sebuah sungai. Rumah Abah dan Dirga berada di pemukiman di seberang sungai. Aku ingat ada masjid besar tak jauh dari rumah Abah. "Kula nuwun," ucapku. Salah nan, punten," teriak Cahyo. "Oh iya, salah." Kami mengetuk pintu salah satu rumah yang sederhana di desa itu. Sebuah rumah kecil dengan sedikit lahan di depannya yang cukup untuk menanam sedikit tanaman dan memarkir motor. Suara langkah kaki pun mendekat dengan buru-buru dan terdengar suara kunci pintu yang dibuka. Danan, Cahyo, sudah sampai saja. Mangga masuk," sambut Abah membukakan pintu untuk kami. "Hatur nuwun, Bah. Abdi masuk ke dalam ya." Plak. Aku memukul kepala Cahyo dengan jaketku melihat gaya-gayaan menggunakan bahasa Sunda. "Nggak usah sosokan ngomong bahasa Sunda, nggak cocok," ucapku. "Ya elah nan, usaha sedikit." Tidak berapa lama Abah dan Emak sudah keluar dari dapur dan membawakan kopi panas dan beberapa jajanan ringan khas tempat ini. "Wah, malah jadi ngerepotin, Bah," ucapku. "Mana ada ngerepotin, kalian sudah jauh-jauh dari sini," balas Abah. "Iya, mana ada ngerepotinan, mana enak-enak lagi. Hatur nuwun nggih, Bah," balas Cahyo sembari mengunyah cireng yang disediakan oleh Emak. Sekali lagi aku memukul kepala Cahyo. "Yang sopan, lagian mana bahasa Sunda dicampur Jawa gitu," balasku sembari menggeser piring berisi cireng ke arahku. "Ya, tapi piringnya jangan diembas sendiri dong, Nan." Cahyo tidak terima. Abah dan Emak hanya tertawa melihat tingkah kami. Sedari tadi aku mencari keberadaan Dirga, tapi sepertinya ia sedang tidak di rumah. "Abah, Dirga lagi keluar?" tanyaku. "Iya Mas Danan,
Dirga teh udah 2 hari pergi sama Jagat. Harusnya hari ini sudah pulang. Ditunggu saja ya. Sudah kami siapkan kamar kok, balas Abah. Aku yakin Mas Jagat dan Dirga pasti sedang menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan patung arwah yang mengincar Tradharma Wijaya. Tapi sebenarnya aku penasaran, apakah Abah sudah tahu mengenai hal ini? Abah, apa Mas Jagat dan Dirga menceritakan sesuatu tentang patung? Tiba-tiba Abah memotong pertanyaanku. Iya bah, balasku. Jagat sudah cerita semuanya. Akhir-akhir ini bukan hanya Dirga, saya juga banyak mendapat mimpi aneh. Sekarang Mas Jagat dan Dirga sedang mencari salah satu petunjuk. Ada juga yang mau saya tunjukkan, tapi menunggu Pak Lik dan yang lain kumpul sekalian ya, jelas Abah. Aku lega, Abah sudah mengetahui hal ini. Akan tidak enak bila aku harus menjelaskan masalah ini pada mereka. Beruntung sepertinya Abah juga sudah mempersiapkan sesuatu. Abah, kami jalan-jalan dulu ya. Tadi sempat lihat banyak jajanan di lapangan, ucap Cahyo. Oh iya, lagi ada pasar malam di lapangan. Tapi paling pedagangnya baru lengkap nanti malam. Bilang saja tamunya Abah, nanti gak usah bayar tiket masuk, balas Abah. Yang bener bah, tanya Cahyo. Iya, tenang aja, panitianya teman-teman Abah semua, balas Abah. Cahyo terlihat senang dan semakin semangat menuju ke tempat itu. Namun hari masih sore, mungkin tidak ada salahnya kami memutar sebentar untuk melihat-lihat sembari menunggu pasar malam buka. Kalau di Klaten, aku bilang saya tamunya Pak Lik. Kira-kira dikasih masuk gratis nggak ya Nan? Tanya Cahyo. Ngawur kamu, dikasih gratis tapi nggak ke pasar malam. Terus kemana? Pabrik gula, balasku sembari bergegas mengenakan jaketku. Lah, nek merono kuwi jenengane nyambut gawe, dudu jajan, balas Cahyo. Nah, itu tahu. Cahyo membalasku dengan raut wajah sepetnya. Wis jelas, untuk masalah beginian, Pak Lik kalah sakti sama Abah, lanjut Cahyo. Waktu sore itu pun kami habiskan dengan mengelilingi ujung desa yang ternyata tidak jauh dari sebuah bukit. Beberapa papan nama memang menunjukkan ke beberapa gunung yang sebenarnya lebih mirip kumpulan bukit. Kami pun menghentikan motor kami sejenak dan menikmati udara dingin yang akan menutup hari menyambut malam ini. Rupanya senja di tempat ini juga mampu memanjakan mata kami dan membuat kami enggan untuk beranjak. Aku merasa sempat tertidur sesaat. Udara dingin dan pemandangan hijau di tempat ini benar-benar memanjakan mataku. Di tengah lelapku, tiba-tiba aku tersadar dengan suara benda seperti kerincing yang bersautan dengan suara seekor kucing. Iya, kucing. Aku terbangun saat langit merah mulai menghitam. Saat aku duduk samar-samar terlihat bayangan seorang lelaki tua bergamis putih yang berjalan masuk ke dalam gelapnya hutan bersama seekor kucing hitam yang terus mengikutinya. Itu bukan pemandangan yang biasa. Namun saat aku hendak mencari tahu, tiba-tiba sosok itu sudah menghilang di kegelapan hutan. Kenapa Nan? Tanya Cahyo yang juga baru saja terbangun. Enggak. Tadi kebangun sama suara kucing, balasku. Kucing di hutan? Tanya Cahyo. Mataku masih setengah ngantuk untuk memastikan apa yang kulihat merupakan mimpi atau bukan. Aku meminta Cahyo mengabaikannya dan melanjutkan rencana kami untuk mampir ke pasar malam. Sekumpulan pedagang yang tadi siang kami lihat berjejer kini berkumpul semakin banyak.
Berbagai permainan yang dihiasi lampu menyala membuat lapangan gersang ini menjadi terlihat sangat menyenangkan. Aku sudah menggenggam sekantong plastik tahu Sumedang yang sejak awal di pintu masuk sudah menggoda indera penciumanku. Aku sangat menikmatinya, tapi Cahyo masih mencari jajanan sembari memasang muka kusut. Kenapa toh Jul? Pasar malamnya rame kok kamunya malah cemberut? Tanyaku sambil tertawa. Lah gimana gak kesel? Aku loh udah siap-siap nyari loket tiketnya. Mau ngomong kalau tamunya Abah biar dikasih gratis. Malah gak ada loket tiket. Ternyata gratis. Balasnya dengan memanyunkan wajahnya. Aku semakin tertawa menyaksikan raut wajah Cahyo yang memperagakan perkataannya itu. Aku juga tidak menyangka ternyata Abah juga bisa bercanda. Ya udah, kan masuknya sama-sama gratis, nggak ada bedanya, ucapku. Enggak lah, pokoknya beda, balas Cahyo yang masih dengan wajah kesalnya. Suara tawa anak-anak, alunan musik permainan benar-benar membuatku rindu suasana malam saat masih kecil. Dulu masih mainan kayu dan bambu yang dijajakan di pasar malam. Namun sekarang mainan modern seperti robot dan boneka yang ditangisi anak-anak untuk minta dibelikan. Ya, zaman sudah banyak berubah, tapi menurutku satu hal yang tidak berubah. Pasar malam selalu bisa menjadi alasan seorang anak atau orang tua untuk menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Entah sudah berapa lama kami menikmati suasana pasar malam itu. Tanpa sadar, tangan kami sudah dipenuhi cemilan pasar malam. Pergi, jangan masuk ke tempat ini. Di tengah riuhnya suasana pasar malam, tiba-tiba terdengar suara keramaian dari salah satu sisi pasar. Kek, jangan begitu. Kami rugi kalau nggak ada yang masuk ke sini. Terdengar suara pemuda yang berusaha menenangkan kakek itu. Kakek itu bersikeras menghalangi sebuah wahana yang berada di belakangnya. Wahana rumah hantu. Beberapa orang berusaha menenangkan kakek itu baik-baik. Namun tetap tidak ada tanda-tanda kakek itu mau menyingkir. Para petugas penjaga rumah hantu itu pun kebingungan menghadapinya. Coba kita samperinan, ajak Cahyo. Aku pun mengikuti Cahyo dan menerobos kerumunan di sekitar kakek itu. Terlihat kakek berambut putih panjang acak-acakan dengan baju cupang-camping berdiri menahan siapapun yang mencoba masuk ke dalam. Jangan masuk, ada setan di dalam, teriak kakek itu. Mendengar teriakan itu, para pengunjung tertawa. Wahana rumah hantu teh pasti ada setannya. Kalau nggak ada ya nggak laku. Mungkin kakeknya ketakutan sama setan-setan buatan di dalam, ucap beberapa warga yang heran dengan kelakuan kakek itu. Aku dan Cahyo mencoba mendekat dan sedikit mengintip ke dalam. Suara hantu buatan hingga suara latar yang seram sudah siap menakuti pengunjung yang masuk ke dalam. Awalnya aku ingin bertanya maksud kakek itu melakukan hal ini. Namun samar-samar Cahyo tersadar dengan sosok pria tanpa kepala yang jelas kami yakin bukanlah manusia. Kek, kami mau masuk, ucapku. Tidak boleh, berbahaya, ada setan di dalam, balasnya dengan wajah khawatir. Percuma mas, kami sudah merayunya dari tadi. Kalau sebentar lagi kakek ini tidak mau menyingkir, mungkin kami akan lebih tegas, balas petugas. Kakek juga ngeliat lelaki tanpa kepala itu, tanya Cahyo. Seketika kakek yang terlihat panik itu menjadi tenang dan menatap Cahyo. Dia mengangguk mengiyakan pertanyaan Cahyo. Kalau gitu, biar kami yang tangani. Kakek yang tenang ya di sini, balasku. Kali ini kakek itu membiarkan kami masuk ke dalam. Sebelum masuk,
Seorang petugas ingin mengikuti kami, namun kakek itu menghalangi. Mereka berdua boleh masuk, tapi kalian tidak bisa, ucap kakek itu. Seketika petugas dan pengunjung pasar malam itu pun bingung menatap kami berdua. Mungkin mereka heran mengapa kakek itu memperlakukan kami berbeda. Kalian berdua, panggil kakek itu. Kami berhenti sebentar dan menoleh ke arahnya. 10 hari yang lalu, ada seorang perempuan yang masuk ke tempat ini dan tidak keluar. Tolong cari dia, ucap kakek itu. Tidak mungkin, kek. Tiap hari rumah hantu itu dirapikan dan tiap ruangan ada hantu-hantu yang jaga. Tidak mungkin ada orang yang terjebak di dalam, bantah petugas. Kakek itu pun tidak menghiraukan bantahan petugas itu dan terus memandang ke arah kami. Kami pun mengangguk dan melanjutkan perjalanan kami. Wahana ini memang dibuat menyeramkan, mungkin dengan dekorasi darah dan boneka manekin hantu. Ya, menyeramkan. Bahkan mungkin lebih menyeramkan dari wujud alam gaib yang sebenarnya itu sendiri. Kami menemui beberapa petugas yang menyamar menjadi hantu. Mereka mengetahui masalah di depan dan kami pun meminta mereka untuk menunggu di luar. Memang benar ada hantu beneran, Mas? Tanya mereka. Ya, nggak tahu. Tapi kalau memang nggak ada, paling enggak kakek itu bisa tenang. Balasku pada mereka. Ya sudah, kita keluar dulu, cari yang seger-seger. Bosen juga di dalam, balas mereka. Mereka pun setuju dengan pendapatku dan pergi keluar. Kini kami merasa lebih tenang dalam mencari sosok yang kami rasakan tadi. Beberapa ruangan telah kami susuri. Benar ucapan petugas, memang tidak ada orang lain selain petugas di rumah hantu itu. Namun aku curiga dengan akar pohon yang menjadi salah satu dengan sebuah bangunan tembok, bangunan tua yang menjadi pondasi bangunan semi permanen ini. Di sini ya, Nan? Tanya Cahyo yang juga merasakan hal yang sama. Aku mengangguk dan mencoba menerawang beberapa bagian dari akar pohon tua itu. Dan benar saja, sama seperti bangunan di Gang Buntu sebelumnya, ada sesuatu yang menarik kami ke sebuah tempat yang tidak wajar. Sepertinya lawan kita sekarang juga menguasai kekuatan lintas alam seperti Mas Jagat, ucapku. Tidak mengherankan mereka sangat sulit dilacak, balas Cahyo. Kami sampai pada sebuah hutan gundul yang sangat aneh. Semua yang terlihat di tempat ini seperti berwarna hitam dan putih. Terlebih ada kabut yang samar-samar menyelimuti hutan ini. Ada suara keramaian dari salah satu sisi hutan. Tidak ada tujuan lain. Kami pun segera menghampiri suara yang memberikan firasat tidak baik pada kami. Suara pertarungan, ucap Cahyo. Benar, ada suara keris beradu, kilatan api hingga suara raungan. Ini bukan pertarungan biasa. Saat mengikuti suara itu, sekali lagi pemandangan mengerikan terpampang di hadapan kami. Ada belasan kepala tergantung di atas pohon, mirip seperti ritual penumbalan. Namun kepala yang tergantung di tempat ini seperti telah disiksa dengan mengerikan. Ada beberapa kepala yang masih meneteskan darah dan ada beberapa kepala yang sudah berwujud setengah tengkorak. Dibanding sebagai tumbal, aku lebih melihatnya seperti pelampiasan balas dendam. Keris itu, aku melihat sebuah keris melayang beradu dengan makhluk hitam yang terbang dan menjadi batu tepat saat bertabrakan dengan keris itu. Itu adalah keris Dasa Sukma. Dirga yang bertarung di sana, teriak Cahyo. Kami segera bergegas menuju tempat itu dan menemukan sebuah parang yang melayang terlihat mengincar Dirga. Terang. Suara parang itu pun beradu dengan keris Raga Sukmaku dan terpental. Mas Danan, Dirga terlihat sedikit lega.
Wajahnya terlihat pucat dengan penuh keringat. Namun lebih dari itu, ada amarah dan rasa sedih yang terpancar dari wajahnya. "Mas Jagat kemana?" tanya Cahyo. "Mas Jagat masih mencari seorang perempuan. Dia masih saudara jauhku," balasnya. Belum sempat berbicara lebih panjang, sekali lagi ada burung gagak terbang meluncur ke arah kami dengan cepat. Saat Cahyo akan menahannya, tiba-tiba wujudnya berubah menjadi ular yang siap mematuk Cahyo. "Jangan lengah!" Dirga melontarkan salah satu wujud kerisnya pada ular itu dan memenggalnya. Anehnya sekali lagi, makhluk itu berubah menjadi patung batu dan pecah. "Lawan kita siapa?" tanyaku. "Orang yang dendam dengan leluhurku," balas Dirga. Awalnya aku menganggap itu hanyalah pertarungan biasa. Namun saat mendengar ucapan Dirga dan melihat raut wajahnya, aku pun kembali menoleh ke arah sosok kepala yang tergantung di pohon itu. Jangan bilang semua kepala yang menggantung di pepohonan itu bagian dari..." Dirga tidak menjawab, namun raut wajahnya sudah memberitahu kami kesimpulan. Cahyo pun mulai tidak bisa menahan amarahnya saat mengetahui kepala-kepala itu adalah milik jasad Trahdharma Wijaya yang memiliki hubungan darah dengan Dirga. Wajahnya dipenuhi emosi yang meluap. "Wanasura!" Cahyo mengamuk dengan kekuatan Wanasura. Ia memukul tanah di hadapannya dan melemparkan sebuah gelondang kayu besar di dekatnya hingga menghantam ke arah makhluk yang mengirimkan serangan ke arah Dirga. "Keluar!" Suara Cahyo bersautan dengan suara Wanasura yang mengeram ke seluruh penjuru hutan. "Jul, tenang Jul," ucapku. Cahyo tidak peduli dan kali ini melemparkan batu besar ke arah yang sama. Seketika ada sesuatu yang keluar dari balik kabut menuju ke arah kami. "Aku tidak ada urusan dengan kalian, makhluk-makhluk bodoh." Itu suara seorang kakek yang melayang hanya dengan setengah bagian tubuhnya. "Tidak ada urusan." Cahyo segera menerjang sosok itu dan mencoba menyerangnya dengan membabi buta. Namun sosok itu terus saja menghindar menjauhi serangan Cahyo. "Setelah yang kau lakukan pada mereka, kau masih merasa tidak punya urusan," teriak Cahyo lagi. "Aku tidak mau membuang kekuatan yang seharusnya aku gunakan untuk menghabisi Trahdharma Wijaya dan keturunannya. Tapi kalau kalian mencoba menghalangi, kepala kalian juga akan tergantung di sana bersama mereka," teriak kakek itu. "Coba saja," tantang Cahyo. Namun bukannya membalas, kakek itu malah menghilang dan muncul di belakang kami. Ia menghampiri sebuah patung perempuan yang menggendong bayi tanpa kepala yang tiba-tiba tidak jauh dari kami. Ada asap hitam melihat kami yang berasal dari patung itu. Entah apa yang terjadi, seketika semua terasa semakin gelap. "Mas Danan, Mas Cahyo," terdengar suara Dirga yang masih tersadar mencoba menolong kami. Namun sayangnya kesadaran kami mulai menghilang perlahan. Mimpi atau sebuah penglihatan? Aku tidak bisa membedakan keduanya saat ini. Yang pasti, seketika aku seperti menyaksikan sebuah kejadian yang jauh dari zamanku sekarang. Suara tangis bayi terus terdengar di bangunan kayu riot itu. Ada beberapa patung batu yang belum jadi terpampang di dalam bangunan ini, bersama dengan perlengkapan pembuat patungnya. "Dik Sasma, bagaimana keadaan bayi Gumindar bayi kita?" Tiba-tiba teriak seorang pria buru-buru memasuki rumah. Di luar terdengar derap suara kuda dan prajurit yang mulai ramai. "Nangis terus, tapi nggak apa-apa mas," balas seorang perempuan yang tengah menggendong bayi itu dengan nada cemas. "Kiluang, Nyai Sasma, prajurit Dharma Wijaya sudah dekat." Salah seorang teman itu berteriak memperingatkan pria yang dipanggil dengan nama
Kiluang itu. "Cepat mas, cepat pergi. Mas harus selamat," ucap Nyai Sasma. "Tapi saya tidak bisa meninggalkan kalian dan anak kita." Kiluang terlihat ragu. Nyai Sasma segera mendorong Kiluang ke arah pintu rumah. "Tenang mas, prajurit Dharma Wijaya tidak pernah membunuh perempuan dan anak-anak. Kami pasti selamat," jelasnya. Mendengar keyakinan dari istrinya, Kiluang pun pergi dengan ragu untuk meninggalkan rumah dan kerajaannya yang tengah bergelut dalam pertempuran. Benar saja, tidak berapa lama beberapa prajurit menemukan rumah itu dan dengan beringas menerobos menggeledah rumah. "Ampun tuan, ampun!" Perempuan itu menangis sembari terus memeluk anaknya yang menangis. "Di mana suamimu? Siapa lagi penghuni bangunan ini?" tanya prajurit itu sembari mengacungkan tumbaknya. "Ampun tuan, suami saya hanya seorang pematung. Dia sudah pergi menyelamatkan diri," ucap Nyai Sasma. Prajurit lain masih sibuk menggeledah rumah dan salah satu mereka menemukan sesuatu. "Dia bukan pematung biasa," ucap prajurit itu. Ia menggeser sebuah patung dan memecahkannya. Tidak disangka di balik patung itu ada seorang tubuh seorang manusia yang sudah tidak utuh. Itu prajurit kerajaan kita kan?" tanya prajurit lainnya. "Jadi rupanya ini cara kalian menyembunyikan jasad teman-teman kami," ucap prajurit yang tengah mengancam Nyai Sasma. Nyai Sasma terlihat kaget. Sepertinya ia juga tidak menyangka bahwa suaminya melakukan hal seperti itu. "Tidak mungkin, suami saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu," bilangnya. Namun apa yang terlihat tidak dapat dihindari. Beberapa patung juga berisi hal yang serupa. Tidak hanya itu, ada kalimat berisi mantra-mantra yang terukir di balik patung berisi jasad itu. "Kalian memang tidak pantas hidup." Salah seorang prajurit yang kesal menarik pedangnya dan hendak memenggal perempuan itu. Namun belum sempat pedang itu menyentuhnya, seorang prajurit lainnya menghentikannya. "Jangan gegabah, mereka hanya perempuan dan bayi," tahan prajurit itu. Mendengar ucapan itu, prajurit pun menahan niatnya dan menangkap perempuan dan bayi itu sebagai sandera. Ada sebuah gerobak besar yang ditarik oleh kuda. Gerobak itu berisi sandera perang mulai dari anak-anak, perempuan, dan orang yang sudah berumur. Nyai Sasma sedikit bernapas lega saat mengetahui dirinya selamat dari maut. Saat ini ia hanya bisa berharap saat perang usai dan ia bisa bertemu lagi dengan kekasihnya itu. Saat perjalanan ke istana, mereka berhenti di sebuah kamp prajurit. Mereka dikurung di kamp tahanan sebelum besok kembali melanjutkan perjalanan. Sebagai seorang tahanan, mereka seringkali mendapatkan perlakuan kasar hingga jatah makan yang tidak pantas. Namun itu bukanlah hal yang paling mengerikan. Saat lewat tengah malam, sebelum menjelang pagi, tiba-tiba ada prajurit yang datang menghampiri mereka. Tanpa sebab yang jelas, ia menarik Nyai Sasma dan anaknya keluar dari kurungan kayu itu. "Ampun tuan," ucapnya. "Bayi ini adalah keturunan orang itu. Akan berbahaya bila membiarkannya hidup," ucap salah satu prajurit itu. "Aku tidak peduli dengan bayi itu. Aku hanya tertarik dengan perempuan ini," balas prajurit lainnya. Mereka pun merebut gumindar dari Nyai Sasma dan membawa Nyai Sasma masuk ke dalam sebuah kemah. "Jangan tuan, jangan sakiti anak saya," teriak Nyai Sasma. Nyai Sasma terus melawan hingga akhirnya sebuah tamparan mendarat tepat di wajah Nyai Sasma. "Kalau kau tidak melawan, mungkin anakmu masih bisa selamat," ancam prajurit itu.
Mendengar ancaman itu, Nyai Sasma hanya bisa menangis. Ia takut akan terjadi sesuatu pada anaknya jika terus melawan. Malam itu adalah malam yang paling terkutuk yang ia rasakan. Prajurit itu merobek dan melucuti pakaian Nyai Sasma dengan bengis. Bentuk tubuh Nyai Sasma terlihat begitu menggoda dengan disinari cahaya api lampu minyak yang menerangi kemah itu. Ia terus berusaha menutup bagian tubuhnya dengan kedua tangannya. Tak mau menyia-nyiakan apa yang terjadi di hadapannya, prajurit itu pun menjambak rambut Nyai Sasma dan melumat bibirnya dengan penuh nafsu. Air mata terus menetes dari matanya tanpa mampu melawan. Ia hanya mampu menangis dan memohon ampun saat tangan kasar prajurit itu meraba bagian sucinya yang selama ini hanya pernah disentuh oleh Kiluang suaminya. Prajurit itu sama sekali tidak berbelas kasihan. Ia memperkosa Nyai Sasma diiringi suara tangis bayi yang mencari keberadaan ibunya. Setelah puas, prajurit itu pun keluar dan berganti dengan prajurit lainnya yang datang bersamanya. Sial, aku jadi harus mendapat bekasnya, keluh prajurit itu. Walau kecewa, prajurit itu terus melampiaskan nafsunya pada Nyai Sasma tanpa ragu. Ia menikmati sejengkal demi sejengkal tubuh Nyai Sasma tanpa terlewat ikat wanita itu. Tiba-tiba prajurit sebelumnya masuk lagi ke dalam kemah dan memberikan sebuah tambang. Brengsek kau, aku belum selesai, tolak prajurit yang masih menikmati tubuh Nyai Sasma. Lanjutkan saja, aku ada tontonan menarik, tawa prajurit yang wajahnya sudah terlihat seperti iblis itu. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Nyai Sasma semakin terlihat takut. Ini jauh lebih mengerikan dari sekedar mimpi buruk. Nyai Sasma tengah diperkosa oleh seorang prajurit tanpa belas kasihan di sebuah kemah. Ia dipaksa menatap seorang prajurit lainnya yang membawa bayinya Gumindar. Di saat bersamaan, Nyai Sasma melihat bayinya dipenggal tanpa peri kemanusiaan oleh prajurit itu. Tubuhnya yang diikat tidak mampu melawan, sementara seorang prajurit lainnya semakin semangat menikmati tubuh Nyai Sasma yang menangis kejar kehilangan anaknya. Bunuh saja saya, teriak Nyai Sasma yang terus menangis. Sementara itu, kedua prajurit itu tertawa menikmati kegilaan yang terjadi di malam itu. Ia tidak henti-hentinya menyiksa Nyai Sasma hingga tidak mampu menahan kesadarannya. Dari luar kemah terdengar suara derap kuda yang disusul dengan suara pedang yang saling beradu. Mereka datang, bisik prajurit itu yang segera mengenakan pakaiannya kembali. Mereka pun meninggalkan Nyai Sasma yang terkulai sekarat tidak berdaya bersama jasad bayinya dengan kepala yang sudah terpisah. Suara peperangan terdengar di tempat itu. Tidak berapa lama, api pun menyala, membakar sekeliling wilayah di sekitarnya. Terjadi peperangan yang sengit di sana, yang tidak sedikit menimbulkan korban jiwa. Dik Sasma, terdengar suara Kiluang membangunkan istrinya yang tengah sekarat itu. Gumindar mas, Gumindar. Hanya tangis yang bisa ia lakukan saat mengetahuinya suaminya tengah datang menjemputnya. Ia menunjuk pada jasad bayi tanpa kepala. Seketika tangis Kiluang pecah mengetahui kematian anaknya. Ia mencari bagian kepala anak itu, namun tidak menemukannya. Siapa pelakunya? Ucap Kiluang dengan dendam. Nyai Sasma menceritakan semua yang terjadi dengan terbata-bata. Ia menceritakan bagaimana perlakuan prajurit kerajaan Dharma Wijaya memperkosa dirinya sembari membunuh bayi Gumindar di depan matanya.
Rasa dendam Kiluang akan kerajaan Dharma Wijaya pun semakin pekat. Wajahnya dipenuhi dengan amarah. "Ayo kita pergi, kita balaskan dendam ini," ajak Kiluang. Tepat saat akan membantu Nyai Sasma, Kiluang tersadar. Kedua kaki Nyai Sasma patah dan tubuhnya penuh dengan luka. Nyai Sasmi benar-benar tidak berdaya. "Biadab, mereka benar-benar biadab," teriak Kiluang. "Pergi Mas, pergi, selamatkan dirimu," pinta Nyai Sasma. "Tidak, kali ini aku tidak akan pergi lagi tanpamu," bantah Kiluang. Sayangnya perasaan Nyai Sasma sudah campur aduk. Ia tidak bisa lagi hidup dengan dirinya yang sudah seperti itu. Ia pun diam-diam mengambil sebuah pisau yang ada di pinggang Kiluang. "Pergi Pak, balaskan dendam ini," ucap Nyai Sasma sembari mengarahkan pisau itu ke jantungnya. "Jangan, tolong jangan." Air mata menetes ke bilah pisau yang menancap tajam ke jantungnya Nyai Sasma. Tusukan itu merenggut nyawanya. Ia tahu pasti bahwa rasanya sakitnya tidak akan sesakit apa yang terjadi dengan dirinya sebelumnya. "Jangan Dik, jangan tinggalin Mas," tangis Kiluang mengantar kepergian Nyai Sasma yang mati dalam penderitaan. Seluruh keturunan Dharma Wijaya harus menanggung atas apa yang terjadi pada istri dan anakku. Kali ini aku dan Cahyo kembali tersadar di hadapan patung seorang perempuan yang menggendong jasad bayi tanpa kepala. Aku dan Cahyo menelan ludah mengetahui apa penyebab dendam kesumat seseorang bernama Kiluang ini. "Apa yang ia tunjukkan itu benar?" tanyaku pada Dirga. "Mana saya tahu Mas, saya masih 15 tahun, itu beratus-ratus tahun sebelum aku lahir," balas Dirga dengan polosnya. Mendengar jawaban Dirga, sekali lagi sebuah parang yang melayang mengarah ke lehernya. Ia menghindar, namun dari jauh ada sosok patung berwujud manusia kurus berjalan ke arahnya. Aku yakin patung itu bukan makhluk biasa. "Ki, Dirga tidak salah. Ia bahkan belum lahir di masa itu." Aku mencoba membela Dirga. Angin berhembus dari arah Kiluang, seolah menandai kekesalannya. Begitu juga Gumindar. "Ia juga tidak bersalah, tapi tetap mati," teriaknya. Di gelapnya hutan itu tiba-tiba dari dalam tanah muncul patung berbentuk tangan, kepala yang merangkak ke atas permukaan. Mereka berjalan merangkak, melata menuju ke arah kami. Cahyo berusaha menghindari mereka dan menghancurkan patung itu dengan kekuatannya. Namun yang terjadi benar-benar mencengangkan. Bagian patung itu yang pecah menunjukkan keberadaan wajah manusia yang sudah menjadi tengkorak di dalamnya. "Mengerikan, patung ini adalah tubuh manusia," ucapku. Kami pun bekerja sama menghadapi patung-patung itu. Tapi salah satu patung utuh berwujud manusia kurus dengan rambut yang panjang benar-benar tidak goyah dengan serangan kami bertiga. "Kalian akan menjadi salah satu dari mereka," terdengar suara Kiluang menggema di hutan ini. Bersama dengan itu, asap hitam yang berasal dari patung Nyai Sasma dan Gumindar kembali muncul. Kini asap itu mengelilingi kami. Ada yang aneh. Saat asap itu mencapai kami, tiba-tiba kami mulai sulit menggerakkan tubuh kami. Asap itu memiliki kekuatan misterius yang membuat kami tidak bisa bergerak. Cahyo yang menyadari ini akan menjadi masalah besar. Segera menggunakan kekuatan Manasura untuk mengangkat kami berdua untuk menjauh. Kami pun pergi melintasi hutan-hutan yang berisi kepala yang menggantung. Namun dari jauh, asap itu semakin meluas, seolah bersiap menelan hutan ini. Kesini, tiba-tiba terlihat kemunculan seseorang di sebuah retakan udara.
Ia membopong seorang anak perempuan seperti yang diceritakan Dirga tadi. Mas Jagat, aku cukup tenang melihat kedatangannya. Mas Jagat pun segera membaca keadaan dan membaca sebuah ajian hingga muncul sekumpulan kabut putih di dekatnya. Kita keluar, cepat masuk ke kabut ini, perintah Mas Jagat. Kami segera berlari sekuat tenaga. Asap hitam itu semakin pekat melahap hutan ini dan mulai mencapai kami. Tidak sempat, Mas. Pergi duluan. Selamatkan perempuan itu, teriak Dirga. Sial, rupanya sejak awal kita memang dijebak untuk ini, keluh Mas Jagat. Benar ucapan Dirga, asap itu sudah menghadang kami. Cahyo pun terlihat kebingungan mencari arah yang bisa membawa kami menuju gerbang yang dibuat Jagat. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Setelah aba-abaku, kalian segera lari ke kabut itu, perintahku. Aku pun mulai membacakan sebuah ajian layaknya sebuah puisi yang mengalun. Kini pusaran angin mendekatiku dan mengusir niat jahat dari semua benda yang mendekat ke arah kami. Ajian Gambuh Rumekso. Dengan ini asap yang mendekat ke arah kami pun tertahan. Sekarang jalur menuju Mas Jagat pun terbuka. Dirga dan Cahyo segera melesat ke sana. Namun sebelum sampai, Cahyo menghentikan langkahnya. Danan, ayo, teriak Cahyo. Duluan, habis ini aku nyusul. Balasku yang setengah mati menahan asap hitam itu dengan angin yang kubuat. Cahyo menyadari niatku. Ia bersiap mendekat menjemputku. Gak bisa, ucap Cahyo. Jangan goblok, kalau kau ikut tertahan, gak ada lagi yang bisa diperbuat, balasku. Cahyo berhenti, ia pun ragu. Gak bisa. Kamu pasti mati kalau terkena asap itu, ucap Cahyo yang bingung dengan mata berkaca-kaca. Aku tersenyum tipis berusaha meyakinkan. Kata siapa? Seorang Dananjaya Sambara tidak akan selemah itu, balasku. Kini Cahyo mendapati keris Raga Sukma berada di genggaman tanganku. Dengan ini semoga ia yakin kalau aku masih punya rencana agar selamat. Aku pasti kembali. Aku pasti nolongin kamu, teriak Cahyo yang akhirnya percaya denganku. Pastikan Dirga, Jagat, dan anak perempuan itu selamat, balasku. Cahyo mengangguk dan segera melompat dengan kekuatan Manasura dan menuju Dirga dan Jagat. Benar saja, tepat setelah ajianku selesai, asap hitam itu melesat dengan sangat cepat menutupi hutan ini dan membuatku tidak mampu bergerak. Aku sudah membaca amalan pelindung untuk melindungi diri, tapi setiap napas yang kuhisap tetap merubah diriku perlahan menjadi sebuah patung. Hanya satu harapanku yang masih tersisa, kekuatan keris Raga Sukma. Dengan ini, setidaknya aku masih bisa menyelamatkan Sukmaku. Kita mulai dengan sudut pandang Cahyo. Ajian yang digunakan Jagat berhasil membawa kami keluar dari alam yang mengerikan itu. Danan, aku tahu kalau tidak ada waktu untuk gelisah memikirkan Danan. Tapi aku juga tahu bahwa berada di alam itu tanpa mampu berbuat apapun pasti akan sangat menyiksa. Setidaknya dari sorot mata Danan, aku yakin itu bukan sorot mata orang yang berniat menyerah dan mati. Dia pasti punya sebuah rencana lain. Aku, Dirga, Mas Jagat, dan seorang perempuan yang dibawa Mas Jagat menyusuri wahana rumah hantu itu dan kembali keluar. Para petugas dan penjaga dan beberapa pengunjung yang masih menunggu semenjak pagi kaget melihat kedatangan kami. Selamat, perempuan itu selamat. Kakek yang dianggap gila tadi terlihat tersenyum mengetahui kedatangan kami. Bukannya tadi kalian berdua? Siapa mereka? Dan temanmu? Tanya petugas kepadaku. Omongan kakek itu benar. Tempat ini berbahaya. Sebaiknya ditutup dulu, balasku.
Aku tidak ingin menjelaskan mengenai Danan kepada mereka. Mas Jagat sudah memastikan gerbang itu tidak akan terbuka lagi di wahana rumah hantu itu. Tapi untuk menjaga-jaga, sebaiknya tidak ada lagi pengunjung yang masuk. Berarti tugasku selesai. Tiba-tiba kakek itu meninggalkan tempatnya dan menjauh dari kerumunan. Seketika Geliat tidak lagi seperti kakek tua aneh. Ia berjalan begitu saja dan pergi meninggalkan tempat ini. Aku sedikit menaruh curiga, namun sepertinya ia bukan orang yang jahat. Akhirnya aku memilih untuk segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke tempat Abah untuk membicarakan semuanya. Astagfirullah, Mas Danan terjebak di alam persembunyian Kiluang. Abah terlihat panik mendengar ceritaku. Dirga, tolong air panas lagi. Terdengar suara emak yang tengah repot merawat perempuan yang diselamatkan oleh Mas Jagat tadi. Kericuhan terjadi sesaat setelah kami datang. Saat mendengar cerita dariku, Abah memasuki kamarnya dan mencari sesuatu. Aku menunggu sembari menenangkan diri dengan segelas kopi yang dibuatkan Mas Jagat. Dan ketika keadaan mulai kondusif, Abah mengajak kami untuk berkumpul. Sepertinya harus Abah sampaikan sekarang. Abah juga takut terjadi sesuatu dengan Pak Lik, ucapnya. Benar juga, seharusnya Pak Lik juga sudah sampai di sini. Keterlambatannya bisa jadi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masalah ini. Trah Dharma Wijaya bukanlah trah yang istimewa. Leluhur kami sudah terpecah dan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Abah mengeluarkan sebuah buku yang bertuliskan begitu banyak nama. Dirga sepertinya tidak heran melihat buku itu. Sepertinya ia juga sudah pernah melihatnya. Beberapa dari keturunan Dharma Wijaya juga banyak yang sudah mengganti namanya dan tidak menggunakan nama leluhur. Hanya beberapa dari kami yang mencoba menjaga warisan mereka untuk menghadapi hal seperti ini, tambah Abah. Aku mulai mengerti yang dijelaskan oleh Abah. Keturunan Dharma Wijaya hampir sudah tidak terdeteksi secara kasat mata, secara keseluruhan. Namun entah bagaimana cara Kiluang mengenali keturunan Dharma Wijaya ini. Kalau seandainya Kiluang bisa mengenali keturunan Trah Dharma Wijaya, berarti bisa sampai ratusan orang yang akan diincar, Bah, tanyaku. Ribuan, Mas Cahyo, balas Abah. Aku dan Mas Jagat saling berpandangan. Apakah ucapan Abah itu benar? Leluhur kami dulunya bangsawan, namun sebagian besar keturunannya memilih untuk berbaur dengan rakyat dan melepas bangsawannya. Alhasil, Trah Dharma Wijaya pun menyebar ke berbagai wilayah. Jelas Dirga. Walau begitu, seharusnya kita bisa menerka kemana Kiluang akan mengincar, Bah, tanya Dirga. Aku mengangguk dan mengeluarkan beberapa buah benda berwujud perhiasan kuningan dan bekas senjata kerajaan. Ini adalah peninggalan leluhur kita. Kalau mengikuti jenis senjata dan ukirannya, seharusnya benda ini berasal dari salah satu keraton di Jawa Tengah. Dan disitulah letak kerajaan Dharma Wijaya dulu pernah ada. Jelas Abah. Maksudnya Kiluang mungkin akan menyerang ke sana, tanya Mas Jagat. Abah mengangguk. Ia menunjukkan sebuah kota yang tak kusangka memiliki peninggalan dari keraton yang sudah menghilang. Kalau ada keturunan Dharma Wijaya yang masih banyak menyimpan pusaka, hanya disinilah tempatnya. Jelas Abah. Itu adalah kota di Jawa Tengah yang hampir berbatasan dengan Jawa Barat. Mungkin butuh waktu setengah hari perjalanan untuk mengejar ke tempat itu. Setelah perempuan itu tersadar, kita segera berangkat ke sana, ucap Abah. Aku mengangguk setuju, tapi tidak dengan Mas Jagat yang sedari tadi memperhatikan depan rumah. Enggak,
Kita harus segera pergi dari sini, ucap Jagat dengan wajah khawatir. Ada yang aneh, aku merasakan kekuatan aneh dari luar di posisi yang dilihat oleh Jagat. Aku pun menatap keluar dan memastikannya. Seorang perempuan, patung. Bukan, itu seorang perempuan. Entah mengapa mataku tidak bisa membedakan sesuatu yang harusnya terlihat jelas. Yang pasti, itu adalah sosok sinden. Ia mengenakan selendang dengan warna merah darah, dengan kebaya merah tua. Ia menatap rumah Abah sembari tersenyum, seolah menanti kami. Sinden, jangan-jangan itu sosok patung sinden yang diceritakan Pak Le, ucapku pada Jagat. Jika ini benar, maka ini bahaya. Sebelumnya, Pak Le bercerita patung itu belum mampu bergerak. Ia memanfaatkan seseorang untuk mencarikan tumbal untuknya, ucap Jagat. Jagat pun terus mengawasi sosok itu. Makhluk itu enggan merobos ke dalam rumah, seolah rumah itu sudah dilindungi oleh sesuatu. Tapi dari senyumnya, aku mengira ini tidak akan bertahan lama. Kita pergi sekarang. Emak dan perempuan tadi biar di depan sama Mas Jagat, pintaku pada Abah. Abah menghela napas. Ia tidak menyangka akan mendapat serangan secepat ini. Berarti perburuan sudah dimulai ya, keluh Abah. Perburuan, benar. Mungkin itu adalah ucapan yang tepat saat ini. Kiluang menggunakan patung-patungnya untuk memburu Trah dan Mawijaya dan keturunannya. Abah, kita harus ke kota itu secepatnya, Bah. Bahaya kalau mereka diserang lebih dahulu, ucap Dirga. Abah mengangguk setuju. Ia pun segera menghampiri emak dan menjelaskan kondisi yang terjadi. Tanpa menunggu waktu lama, kami pun bersiap untuk meninggalkan rumah Abah. Mas Jagat sudah bersiap dengan mobil bak terbuka miliknya. Emak dan perempuan tadi duduk di sebelah Mas Jagat di dalam mobil. Kalian naik dulu, perintahku sembari mengawasi sosok sinden yang terus memantau kami dari kejauhan. Tapi bukannya naik, Abah malah menghampiriku dan menepuk pundakku. Sebuah kujang, Abah mengeluarkan sebuah kujang dengan ukiran aksara di bilahnya. Ia meletakkan kujang itu di dahinya sembari membacakan sesuatu. Saat itu, senyum di wajah sinden itu pun menghilang. Berilah kekuatan untuk menutup jalan bagi mereka yang berniat jahat. Sekilas aku melihat kilatan cahaya dari kujang itu dan Abah kembali menyarungkan kujangnya. Aneh, sosok sinden itu kini tidak terlihat lagi di depan kami. Ayo kita berangkat, perintah Abah. Aku mengangguk dan membantu Abah menaiki bak terbuka dari mobil milik Mas Jagat. Abah, tadi ilmu apa, Bah? Kenapa sinden itu tiba-tiba menghilang? Tanyaku yang penasaran dengan apa yang dilakukan Abah tadi. Abah pun mengerti rasa penasaranku dan mengeluarkan kujang itu lagi. Ini adalah pusaka yang kutemukan di salah satu bukit di dekat desa. Kekuatannya bisa mengalihkan sosok yang memiliki niat jahat. Kujang Bumi Kalangkang, cerita Abah. Kenapa namanya aneh, Bah? Tanya Dirga. Iya, Abah teh bingung ngasih nama. Kujang ini nggak mau memberitahu namanya, balas Abah. Aku sedikit menggaruk kepala mendengar perbincangan Abah dan Dirga. Tapi aku bisa mengambil kesimpulan bahwa itu adalah pusaka yang ditemukan Abah sendiri. Dan salah satu kemampuannya adalah mengalihkan sosok yang ingin mencelakai. Dia di sini. Tiba-tiba perempuan yang diselamatkan oleh Mas Jagat tadi setelah tersadar dan menggumam. Jagat sedikit menoleh ke arahnya, mencari tahu apa maksud ucapan perempuan itu. Dia yang ingin membunuh kita. Dia sudah di sini, ucapnya ketakutan. Teh, tenang teh, kita aman di sini. Teteh nggak sendirian.
Emak mencoba menghibur perempuan itu. Dari kaca belakang, Jagat menatap ke arahku, memberi isyarat. Sepertinya akan ada sesuatu yang berbahaya. Dan ucapan itu terbukti saat tepat Mas Jagat menginjak remnya secara mendadak. Aku pun berdiri dan menatap ke arah depan. Sinden yang tadi menanti kami di dekat rumah kini tengah berdiri menghadang mobil kami. Kini aku melihatnya dengan jelas saat diterangi cahaya lampu mobil Mas Jagat. Sinden itu berwajah putih dengan sekitar matanya yang hitam. Ia tersenyum dengan memamerkan darah yang ada di dalam mulutnya. Mas Cahyo di sana. Dirga menepuk pundakku dan menunjukkan sesuatu yang melayang beberapa meter dari belakang mobil. Makhluk itu melayang-layang bebas mengincar kami sambil tertawa. Itu adalah sosok yang sama dengan yang menghadang kami di depan. Sosok sang sinden. Aku memperhatikan lagi dan sosok mereka yang sama persis. Entah mereka memang ada dua atau itu adalah ilmu dari makhluk itu. Suara tembang berbahasa Jawa kuno tiba-tiba terdengar di sekitar kami. Suaranya begitu menyeramkan dengan nada yang naik turun yang membuatku pusing mendengarkannya. Sosok makhluk yang melayang itu pun menari mengikuti alunan tembang. Ia mengitari kami sembari melayang, mengincar kami. Tidak indah, gerakannya sangat tidak indah. Gerakannya begitu menyeramkan, seolah ia hampir mematahkan tubuhnya sendiri. Walau begitu, makhluk itu melakukannya sembari tertawa. Tiba-tiba Dirga tertunduk dan memuntahkan darah dari mulutnya. Dirga, Abah panik melihat anaknya yang hampir kehilangan kesadaran. Tidak hanya Dirga, suara tembang sinden itu membuat kepalaku perlahan merasakan perasaan yang mengerikan, seolah ingin meledak. Sepertinya hal yang sama juga dirasakan oleh Abah, Mas Jagat, dan yang lain. Sial, Wanasura yang merasakan keanehan ini meraung sekuatnya hingga suara tembang itu tergantikan dengan raungan Wanasura. Saat itu kesadaranku pulih sesaat. Aku menggunakan kesempatan itu untuk melompat ke depan mobil Mas Jagat dan menggunakan kekuatan Wanasura untuk menyerang sosok sinden yang menghadang kami. "Minggir setan cempreng!" teriakku. Aku menghantamkan pukulanku sekuat tenaga. Namun pukulanku hanya menghantam aspal dan membuatnya sedikit retak. Sinden itu. Aku melihat keadaan sekitar. Rupanya sinden itu melayang secepat mungkin saat pukulanku hendak mendarat di tubuhnya. "Jagat, jalan!" perintah Abah yang kembali mengeluarkan kujangnya. Aku mengikuti isyarat Abah dan kembali menaiki mobil. Jagat menginjak gas secepatnya dan berjalan melintasi sinden yang menghadang kami tadi. "Kowe ora iso lunga, kowe kabeh kudu tak pateni neng kene." Suara sinden itu terdengar sumbang di telinga kami. Namun sebelum tembang sinden itu kembali terdengar, Abah membaca lagi ajian dengan kujang yang ia angkat sejajar dengan dahinya. Sekali lagi aku merasakan ada cahaya sesaat bersinar di depan kami. Rasanya seperti melihat kilat sesaat dan kembali lagi kedua sinden yang melayang itu tidak lagi terlihat di hadapan kami. "Abah, itu ajian yang tadi, Bah." "Hebat," tanyaku pada Abah sementara Jagat masih terus secepat mungkin meninggalkan jalur bukit yang kami lalui. "Itu hanya ajian untuk mengalihkan perhatian mereka. Setiap orang yang memiliki niat jahat akan dialihkan. Kita tidak dapat melihat mereka, begitu juga sebaliknya. Tapi melihat tingginya ilmu makhluk itu, sepertinya ajian ini tidak akan bertahan lama," jelas Abah. Rasa ngeri memang masih kami rasakan di perjalanan ini. Jalur bukit yang meliuk-liuk
dengan hutan di sekitar kami membuat kami semakin waspada. Sesekali kami merasakan kehadiran sosok gaib dari balik hutan yang mengincar kami. Tapi dengan pagar gaib yang kubuat dan dengan alunan doa dari Abah, sepanjang perjalanan kami bisa selamat dari gangguan itu. Dirga berusaha memulihkan dirinya dari luka yang ia dapat tadi. Walaupun ilmunya mulai meningkat, tapi tubuhnya yang masih anak-anak masih sangat rentan bila mendapat serangan gaib. Hanya beberapa jam saja kami bisa tenang dari serangan-serangan. Saat melewati sepertiga malam, kami pun memasuki jalan yang sudah dipenuhi dengan kabut. Di sini aku merasakan dengan jelas yang mengikuti kami di balik kabut. Benar saja, saat aku menoleh ke sisi-sisi kabut, terlihat bayangan sinden itu melayang mengejar kami dari sisi dan kanan kiri mobil dengan sangat cepat. Bayangan itu terus mengejar mobil kami, sementara Mas Jagat saat ini tidak mampu menyetir dengan kecepatan penuh, terhalang oleh kabut yang mulai pekat. Perjalanan kami masih panjang. Sekali lagi mobil kami terhenti dengan patung sinden yang menghadang Mas Jagat tepat di hadapan mobilnya. Suara tawa cekikikan yang membuat bulu kuduku berdiri menyambut kami dari balik kabut. Jelas suara itu berasal dari sosok sinden yang melayang-layang. Mas Jagat keluar dari mobil. Aku dan Abah bersiap menghadapi sosok yang akan muncul dari balik kabut. Tapi sekilas aku merasa ada yang aneh dari Mas Jagat. "Mas, menjauh, jangan gegabah," teriakku mencoba memberi peringatan pada Mas Jagat yang ingin mendekati patung itu. Mas Jagat tidak peduli. Ia terus mendekat ke arah patung itu selangkah dengan selangkah. Ada rasa keraguan, tapi sepertinya rasa penasaran atau rasa lain yang ia rasakan lebih memaksanya untuk mendekat. "Cahyo, patung itu cantik," ucap Mas Jagat dengan wajah datar. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.